Anda kan baru sekitar 2 tahun ya. Kok ini lama banget sih KUHP kita nggak? Ya enggak, kalau kita memang sadar begini. Harus selesai di masa jabatan Pak Jokowi ini. Itu sampai dunia kiamat pun akan tidak bisa. Jujur ya Bob ya. KUHP yang lama itu kan out of date ya. Yang berlaku di sekarang penafsiran masyarakat itu tajam ke bawah tapi tebul ke atas. Agar masyarakat merasa bahwa ini KUHP baru ini Sosialisasi itu adalah kan, sosialisasi itu kami ya. juga nih. Jujur deh Prof, apakah KUHP yang baru ini menjamin rasa keadilan masyarakat akan lebih terasa dibandingkan KUHP lama? Ya, Dan untuk itu dirubah. kewenangannya ada di siapa? Semua dengan keputusan presiden. Jujur deh Pak, Pak Hassani akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Berbicara dengan kata rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, bersama saya saat ini sudah hadir Profesor Edward Omar Sarip Hiarij atau Prof. Edi, salah satu orang kalau boleh disebut yang ikut membidani lahirnya KUHP di negeri kita yang sudah diundangkan 2 Januari lalu. Apa kabar Prof? Baik. Prof, selamat ya. Pertama, akhirnya negeri kita ini setelah sekian presiden, sekian menteri, sekian periode DPR, kita punya KUHP, asli produk Indonesia. Kenapa sih kita harus punya KUHP sendiri ya Prof? Artinya asli buatan bangsa kita gitu. Ya, Filosofinya apa itu? Yang pertama, KUHP yang selama ini berlaku kan disusun sudah lebih dari 200 tahun. Dan itu kan tidak terlepas dari situasi dan kondisi saat itu. Kita tahu sekarang zaman sudah berubah, sudah lebih dari 200 tahun, maka harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua saya kira itu lebih pada persoalan kepastian hukum. Dan yang ketiga yang terpenting bahwa KUHP yang baru disahkan ini sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tetapi juga pada kemanfaatan dan terlebih pada keadilan. Di sisi lain KUHP yang baru ini dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern yang tidak lagi pada keadilan retributif atau keadilan pembalasan tetapi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Prof, ini kalau lihat periodenya begitu panjang ya. Saya ingat pertama kali saya jadi wartawan dan kebetulan di gedung ini saya berkantor di Antv dulu. Saya banyak diskusi saat itu Menteri KHP-nya Pak Muladi. Jadi begitu panjang ini periode pembahasannya. Apa sih yang membuat ini lama dan akhirnya sekarang goal gitu? Ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang cepat membuat KUHP, nggak ada. Karena memang melakukan kodifikasi terhadap berbagai aturan yang ada di dalam masyarakat itu tidak mudah, ya. Saya selalu mengatakan Belanda saja yang hanya sebesar Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang kecil 8 juta, dan homogen ya, itu dia membutuhkan waktu 70 tahun ketika membuat KUHP baru terlepas dari Kode Penal Perancis ya. Dibuat 1800 baru selesai 1870. Apalagi kita yang multi etnis, multi religi dan multi culture tentunya membutuhkan waktu dan sudah pasti KUHP yang ada itu tidak bisa memuaskan semua pihak karena di tengah masyarakat yang tadi saya katakan multi etnis, multi culture dan multi religi itu. Karena itulah dibutuhkan waktu 3 tahun sampai waktu berlakunya. Pertama karena sosialisasi. Sosialisasi, yang kedua kan ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang harus kita
dibuat. Ya. Jadi Termasuk di dalamnya memberikan kesempatan pada mereka yang tidak setuju dengan poin-poin dalam undang-undang ini untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Betul, betul ya. Ya. Jadi karena kita sadar itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Di sisi lain kita tahu bahwa KUHP ini dia mencoba untuk menyesuaikan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dengan keberjenjukan masyarakat, sehingga memang saya selalu mengatakan kalau ada individu atau warga negara yang merasa hak konstitusional dilanggar, silahkan mengajukan uji material. Dan kalau toh memang perintah Mahkamah Konstitusi kita harus menghapus atau membatalkan atau mengatakan konstitusional bersyarat, ya kita fine-fine aja dalam pengertian ya inilah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara dengan KUHP yang telah diundangkan itu. Prof, ini agak mundur ke belakang. Suka tidak suka, mau tidak mau akan dicatat dalam sejarah Indonesia. Undang-undang ini lahir, KUHP ini lahir di zaman menterinya Pak Yasona dan Wamenkumhamnya adalah Prof Edi. Saya ingin tanya Prof, Anda kan baru sekitar 2 tahun ya? 2 tahun ya. Di sini. Bagaimana Anda memulai proses ini? Dan apa yang dititipkan oleh Pak Jokowi apakah ini bagian yang dititipkan oleh Pak Jokowi ketika Anda diangkat menjadi Wamenkumham? Sebetulnya tidak juga ya. Jadi yang pertama saya terlibat dalam KUHP baru ini sejak tahun 2012. Oh, ketika masih jadi akademisi di Jogja. Sebagai tim ahli, itu waktu dibentuk oleh Presiden SBY, kemudian ini sempat mandek, lalu kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama ini dibahas terus dan sampai saat ini. Jadi sebagai akademisi sudah terlibat lebih dari 10 tahun ya. Kalau dihitung dari 2012 dan disahkan itu persis 10 tahun lah kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya ketika diminta sebagai wakil menteri itu ya general sih, intinya membantu Pak Menkumham, Prof Yasona dalam berbagai tugas. Namun oleh Pak Menteri sendiri saya memang diberi tugas untuk perundang-undangan. Dan memang KUHP ini kan pending matters yang terjadi pada akhir periode pertama Presiden Jokowi. Karena ini bersifat carry over, jadi saya kira memang sudah harus diselesaikan. Sehingga begitu saya dilantik sebagai Wamenkumham Desember 2020, sepanjang 2021 itu kami melakukan penyempurnaan dengan sosialisasi, dialog publik, diskusi-diskusi terbatas dengan berbagai elemen masyarakat, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyempurnakan draft RKUHP saat itu. Dan Prof itu sudah terlibat dalam proses pembahasan KUHP ini sejak masih di kampus tadi ya? Betul, betul. Kan saya mencatat Prof ini kan termasuk, benar nggak, profesor termuda ya di UGM ketika usia 37 ya? Ya. Nah waktu itu sebenarnya dari kalangan akademisi seperti apa sih Prof pandangannya? Ketika kok ini lama banget sih KUHP kita nggak? Ya enggak, kalau kita memang sadar bahwa memang tidak ada yang membuat KUHP yang cepat itu nggak ada. Jadi bahwa senantiasa ada perubahan draft dari kalau sampai disahkan itu kurang lebih sekitar 30-an draft ya. Dari pertama kali masuk DPR tahun 63, berarti ya 59 tahun baru disahkan. Itu ada terjadi perubahan-perubahan. Bahkan dalam tahun 2022 saja itu ada versi 6 Juli, ada versi 9 November dan terakhir 23 November. Itu dalam 1 tahun saja itu ada 3 kali perubahan. Ya. Dan itu saya kira wajar ya, karena kita selalu mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat, berbagai stakeholders, sehingga perubahan seperti itu hal yang wajar. Prof, jujur nih Prof,
Pak Jokowi ini kan akan mengakhiri masa jabatan tahun 2024. Dan beliau banyak legasinya nih. Ada IKN, banyak proyek infrastruktur. Apakah ketika Prof dan Pak Menteri, Pak Yasona dipanggil oleh Pak Jokowi, sempat nggak disampaikan, ini harus di legasi saya nih, dalam masa jabatan saya, Begini. harus selesai di masa jabatan Pak Jokowi ini? Tidak ada khusus seperti itu, tetapi kesungguhan untuk membahas RKUHP ini memang terlihat sejak periode pertama Pak Jokowi memimpin, dan itu kita sudah memulai pembahasan sejak tahun 2015. Jadi intensif itu selama 4 tahun, namun kan tidak selesai. Padahal yang tidak selesai ini kan pending issue-nya hanya 14 pending issue. Masa juga nggak selesai. Jadi memang saya kira ya ini waktunya, ya ini adalah momennya kira-kira bahwa ini menjadi suatu legacy. Saya kira ya sejarah akan mencatat. Meski ada yang bilang ini terburu-buru nih, gitu kan, harusnya masih ada waktu untuk bahas lah sekian bulan atau sekian periode lagi. Ya, gitu. saya kira kalau kita mau bahas dengan memuaskan semua pihak, itu sampai dunia kiamat pun akan tidak bisa, karena tadi itu saya katakan multi etnis, multi religi dan multi culture, yang mana pro kontra terhadap satu isu itu secara diametral, ya. Kalau secara diametral itu kan kita harus mencari jalan tengah yang mencoba untuk mengakomodasi, meskipun tidak semua orang akan puas dengan apa yang menurut kita adalah jalan tengah atau Indonesian way di sini. Prof, nah ini berarti per 2 Januari sudah diundangkan. Sekarang sosialisasi. Kalau kalangan kampus pasti pinter lah ya, mudah paham. Ini yang paling penting juga para penegak hukum, karena orang bilang bahwa ini bagian kunci juga nantinya yang melaksanakan KUHP ini. Dan yang paling penting menurut saya juga adalah masyarakat ya. Mungkin masyarakat ini malah yang belum tersentuh nih oleh sosialisasi KUHP ini. Ya. Seperti apa? Jadi sosialisasi KUHP ini dalam jangka waktu 3 tahun ya. Jadi KUHP ini kan baru berlaku nanti tanggal 6 Desember 2025. Jadi selama 3 tahun ini. Oh, bukan tanggal 2 Januari 2026? Bukan. Oh, Pada bukan tanggal ya? disahkan. Disahkan oleh Ya. DPR waktu Ya, itu. 6 Desember kan, berarti 6 Desember 2022, berarti dia berlaku efektif nanti 6 Desember 2025. Jadi yang pertama dan utama adalah aparat penegak hukum, karena implementasi dari KUHP ini kan ada pada aparat penegak hukum. Artinya supaya tidak terjadi mispersepsi, salah penafsiran, maka harus ada persamaan standar, harus ada parameter, harus ada frekuensi yang sama dalam membaca apa saja yang merupakan substansi dari KUHP, baik dalam buku 1 maupun buku 2. Jadi aparat penegak hukum ini baik teman-teman polisi, teman-teman jaksa, teman-teman hakim, teman-teman advokat, termasuk teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sudah mulai sekarang? Ini kita sedang membuat modul. Oh, baru buat modul Ya, baru buat modul itu juga tidak gampang ya. Karena 624 pasal, 37 bab itu sekali lagi tidak mudah. Kita harus menguraikan pasal demi pasal. Jadi kita membuat modul, juga membuat buku, semacam suatu memori vantulichting, yaitu sejarah pembentukan kitab undang-undang hukum pidana. Ini sangat penting bagi interpretasi historis ya. Penafsiran sejarah, mengapa tuh pasal itu harus berbunyi demikian. Setelah membuat modul, lalu kita baru berencana melakukan sosialisasi itu pada pertengahan Februari 2023. Namun demikian ada instansi atau berbagai kalangan yang mengundang untuk melakukan sosialisasi, tetap kita layani dengan baik. Dan kemarin pada tanggal 10 Januari, saya sendiri diundang oleh Pengadilan Tinggi Bandung ya, untuk melakukan sosialisasi kepada semua hakim, baik hakim pengadilan tinggi maupun hakim pengadilan negeri yang berada di bawah lingkungan atau di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Kemarin ya, hari tanggal 10 Januari. Oh, Provinsi Jawa Barat berarti ya? Ya, ya.
Prof, itu kalau Prof sendiri ini jujur ya Prof ya, melihat para penegak hukum sekarang ini, ya KUHP lama lah yang masih berlaku sekarang, karena ini kan yang baru laku nanti tahun 2026. Itu bagaimana mereka menafsirkan, apakah ya kalau subjektivitas pasti ada, tapi bagaimana Prof melihat mereka para penegak hukum menafsirkan KUHP yang selama ini? Ya begini, Sudah benarkah atau begini, memang... penafsiran terhadap KUHP yang lama berlaku itu kan tidak terlepas dari perjalanan KUHP itu sendiri. Dalam pengertian kan ada praktik atau ada kebiasaan yang berlaku dalam menafsirkan suatu pasal selama 77 tahun Indonesia merdeka. Meskipun kita tahu persis bahwa KUHP yang lama itu kan out of date ya. Dia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sementara KUHP baru itu sudah disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern. Selain itu, KUHP lama ini kan dia menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, lex talionis, karena memang ketika disusun itu hukum pidana berada pada aliran klasik yang lebih melindungi kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat atau kepentingan negara. Sementara di sisi lain dalam perkembangan kan tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga harus ada keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat. Jadi sulit untuk KUHP yang lahir pada aliran klasik itu akan diimplementasikan, diinterpretasikan dengan situasi yang sudah jauh berbeda ketika KUHP itu dibuat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum bahwa mereka salah atau keliru dalam menafsirkan, tetapi memang ya ketika KUHP itu dibuat zamannya itu kan berbeda. Sementara dia mau sesuaikan dengan perkembangan zaman, padahal kita tahu persis bahwa interpretasi pasal dalam hukum pidana itu kan sangat ketat, tidak seluas dalam bidang hukum lainnya. Prof, ini saya ingin bertanya lebih kepada kasus-kasus yang berkembang ya. Ada aparat penegak hukum yang ternyata malah mungkin menafsirkan hukum secara subjektif, kemudian masyarakat dirugikan. Taruhlah misalnya kan ada pandangan bahwa sekarang hukum itu yang berlaku di sekarang, penafsiran masyarakat itu tajam ke bawah tapi tumbul ke atas. Itu bagian yang akan dikejar dengan sosialisasi itu agar tidak terulang kasus serupa di KUHP baru. Jadi tujuan sosialisasi itu kan agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap pasal-pasal yang merupakan substansi dari KUHP itu sendiri. Untuk mencegah ada perbedaan perlakuan, untuk mencegah jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai terjadi disparitas penegakan hukum antara di satu daerah dengan daerah lainnya. Itulah tujuan sosialisasi. Iya. Dan satu lagi Prof, untuk masyarakat seperti apa? Sosialisasinya seperti apa untuk masyarakat? Agar masyarakat merasa bahwa ini KUHP baru ini adalah sosialisasi itu kami juga nih. Sosialisasi gitu, itu kan itu. Begini, sosialisasi itu kan tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada kalangan kampus. Dan ketika kita melakukan sosialisasi di kampus misalnya, itu berbagai elemen diundang. Jadi aparat penegak hukum, mahasiswa, kalangan sivitas akademika, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat dan teman-teman masyarakat umum lainnya. Jadi kita target memang di dalam melakukan sosialisasi itu sebanyak-banyaknya masyarakat terlibat di dalam acara itu. Berarti dalam waktu dekat ya Prof ya, kita juga akan punya KUHP yang baru ya? KUHP masih di dalam
Artinya kan Rancangan. ya, KUHP yang baru akan dijalankan dengan KUHP yang baru Ya, juga. masih masuk, dia masuk prolegnas ya, tapi baru dibahas nanti mungkin pertengahan tahun ya, pertengahan tahun baru dibahas. Ya memang KUHP kan sebagai hukum formil, tentunya dia akan menegakkan hukum material. Nah, kita sudah punya KUHP yang baru, kemudian berharap juga akan dilaksanakan dengan hukum formil atau KUHP yang baru juga. Jujur deh Pak, jujur deh Prof. Apakah KUHP yang baru ini menjamin rasa keadilan masyarakat akan lebih terasa dibandingkan KUHP lama? Ya kembali tadi saya katakan bahwa di dalam buku 1 KUHP baru ini kan dia tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum, tetapi juga lebih menitik beratkan pada kemanfaatan dan keadilan. Bahkan di dalam pasal 53 itu saya tidak salah ingat, dikatakan apabila terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, itu sudah pasti dia berbeda dengan KUHP lama, yang salah satu pilarnya itu adalah asas legalitas, dan asas legalitas itu lebih pada persoalan kepastian hukum. Nah ini kan ada kaitannya dengan beberapa pasal yang sebenarnya memang kemarin sudah banyak dibahas ya. Disebut ada 14 pasal krusial atau beberapa pasal gitu. Yang mungkin ingin saya tanyakan yang sangat tertarik ini kan saya pernah dengar Prof. Edi ini menyatakan bahwa yang namanya koruptor itu layak dihukum mati gitu. Tapi kok di undang-undang KUHP yang baru ini hukumannya malah ada yang mengatakan lebih ringan daripada undang-undang pemberantasan korupsi gitu. Ini apa yang terjadi, Prof? Tarik-menariknya seperti apa? Jadi di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam KUHP itu hanya core crime. Core crime itu hanya 5 perbuatan. Dan dari 5 perbuatan itu ada 1 yang ancaman pidananya diturunkan, tapi 4 itu ancaman pidananya dinaikkan. Menurut Bapak itu diringankan apa diberatkan? Kalau ada 5 yang baru, yang 4 itu lebih berat dari yang ada sekarang, sementara yang 1 itu lebih ringan. Menurut Bapak harusnya itu lebih berat. Ya sudah, berarti yang baca itu nggak ngerti kan? Atau yang berkomentar itu nggak membaca, kira-kira hanya itu saja. Tapi kenapa pidana mati itu tidak banyak menjadi bahan yang dibahas untuk para koruptor? Loh, kan ada di dalam undang-undang existing, ada di dalam undang-undang Korupsi. Ya. Kalau ada dalam undang-undang korupsi dan selama itu tidak dicabut, maka dia masih tetap berlaku. Nah, ada hal lain juga, Prof, yang menurut saya menarik itu dibanding soal tadi kan yang soal pasal perzinahan yang ramai juga dibahas, Prof. Itu dari mana pasal baru yang ada di KUHP itu didapat sehingga naskahnya bisa dapat seperti sekarang ini? Ya, itu kembali kepada heterogenitas masyarakat Indonesia, bahwa kita ini dengan berbagai budaya, berbagai agama, berbagai etnis, menginginkan di satu daerah untuk mengatur satu hal, padahal di daerah lain menolaknya. Seperti yang ditanyakan, jadi persoalan kohabitasi itu ada daerah yang menganggap kita terlalu masuk pada ranah privasi. Tetapi juga ada daerah yang menganggap... Ini yang juga menjadi protes katanya pihak luar negeri. Ya, gitu ya. Tetapi ada daerah juga yang menganggap bahwa ini terlalu lunak yang ada dalam KUHP. Seharusnya bukan delik aduan, tapi seharusnya delik biasa karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bertemu dengan hal seperti ini kan lalu kita win-win solution ya, mencari jalan tengah. Jalan tengah yang pertama, oke, ini diatur. Jalan tengah yang kedua, ini bersifat delik aduan. Delik aduannya bukan delik aduan yang relatif, tapi delik aduan yang absolut. Kalau delik aduan yang absolut, maka ya ketika istri melapor pasangan zina suaminya, maka istrinya juga harus melaporkan suaminya. Ya.
Sama halnya untuk kohabitasi ya, yang tidak terikat pernikahan, maka ketika orang tua melaporkan pasangan anaknya, maka orang tua itu juga harus melaporkan anaknya. Atau misalnya ketika anak melaporkan pasangan orang tuanya, maka anaknya juga harus melaporkan orang tuanya. Nah, itu saya kira win-win solution ya. Yang ketiga ini justru untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, yang kita tahu di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang kemudian melakukan sweeping, melakukan penggerbekan. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi. Karena kalau delik aduan kan tidak bisa diproses atau tidak bisa dilakukan penegakan hukum tanpa pengaduan dari yang merasa dirugikan, dan ini bersifat absolut. Salah satu yang delik aduan bersifat absolut, pengaduan tidak bisa dipisah. Jadi suami atau istri, orang tua atau anak bagi yang belum terikat perkawinan yang sah, kalau sudah terikat perkawinan yang sah kan suami atau istri, dia mau mengadu juga kan dia akan berpikir 2-3 kali ya. Jadi inilah pasal-pasal yang memang penuh kompromi, dan kita mencari kompromi yang maksimal. Ini sebagai moral value ya. Tetapi di sisi lain juga ada tujuan-tujuan dari kita pembentuk undang-undang, antara lain tadi yang saya katakan mencegah tindakan main hakim sendiri. Nah, Prof, kelihatannya ya pemerintah kan berbagai kementerian itu sangat sibuk terkait dengan pasal ini, itu menjelaskan ke pihak luar karena kan ada protes dari PBB, bahkan katanya Amerika Serikat juga protes. Terakhir saya dengar Australia malah melarang warganya ke Indonesia gitu. Kok sebegitu itu ya pemerintah memperhatikan protes dari luar? Ya, itu hoax ya. Jadi tidak benar dalam suatu rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden itu sudah dicek langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun kepada Menteri Luar Negeri bahwa tidak ada sama sekali larangan dari Australia maupun negara-negara terkait kunjungan wisatawan karena adanya pengesahan KUHP. Jadi itu hoax ya. Justru pasca pengesahan itu malah turis di Bali naik ya. Yang kedua yang ingin saya jelaskan bahwa sebenarnya kami tidak begitu galau dengan protes dari luar ya. Mengapa? Karena isi KUHP dimanapun di dunia ini sama ya. Pembunuhan di mana-mana perbuatan pidana, pencurian di mana-mana perbuatan pidana, penggelapan, pemerkosaan, ya, penganiayaan. Tapi ada substansi tertentu yang antara negara satu dengan negara lain berbeda. Delik politik di kita nggak ada bab tentang delik politik. Kejahatan politik kan nggak ada di dalam KUHP. Kemudian pencemaran nama baik antara negara satu dengan negara yang lain berbeda. Dan yang terakhir adalah delik kesusilaan. Jadi jangan dibanding-bandingkan karena antara satu negara dengan negara lain itu tidak bisa memang dibandingkan. Ya, kita memasukkan aborsi sebagai tindak pidana kesusilaan. Oh iya, betul. Tapi bagaimana dengan negara-negara di luar Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia yang memang menghalalkan, melegalkan aborsi. Tapi kita juga tidak se-ekstrem Rusia. Rusia itu kan ada undang-undang anti-LGBT. LGBT ya. Putin baru mengeluarkan itu ya. Jadi antara negara satu dengan negara lain berbeda. Jadi sebetulnya kami tidak begitu risau. Tetapi apapun itu kan kita harus menjelaskan. Maka setelah rapat terbatas di Istana pada tanggal 21 Desember, Ibu Menlu dan saya ditugaskan oleh Bapak Presiden menjelaskan kepada semua duta besar negara asing yang ada di Jakarta. Jadi tanggal 23 Desember kami melakukan sosialisasi, menjelaskan kepada
para duta besar negara asing yang ada di Jakarta, justru yang terjadi sebaliknya, terutama dari Dubes Belanda, juga dari Dubes Maroko, juga dari Kedutaan Besar Australia yang memberikan apresiasi terhadap KUHP kita, teristimewa terkait pidana mati, ya, dan ada beberapa hal lainnya yang memang ini sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi juga melihat situasi kondisi masyarakat Indonesia. Jadi setelah dijelaskan ya ngerti juga ternyata. Nanti saya ingin ngobrol dengan soal pidana mati tadi, tapi saya ingin ini Prof, ini ada pertanyaan titipan nih. Kalau tadi Prof bilang pasal soal tadi kumpul kebo antara lain gitu kan, itu sudah menampung aspirasi semua kepentingan. Nah pertanyaannya, ini kan Indonesia itu dikenal sebagai negara yang agamis. Kemudian kalau terjadi kumpul kebo di masyarakat, kan itu yang saya tahu tadi tidak boleh ada penggerebekan, tidak boleh ada main hakim sendiri. Ya, itu kalau terjadi masyarakat harus berbuat apa? Kalau dia tahu ada orang yang kumpul kebo, kemudian mereka tahu, sementara aturannya tidak boleh. Hanya anaknya kan nggak mungkin anaknya atau orang tuanya yang melaporkan. Jadi masyarakat harus melapor kemana ini? Ya, yang jelas masyarakat tidak bisa melapor, itu jelas. Iya, karena aturannya seperti itu. Jadi aturan harus dilakukan oleh masyarakat apa? Ya. Yang dilakukan oleh masyarakat paling jauh dia hanya memberikan sanksi sosial kepada para pasangan yang melakukan kumpul kebo itu. Kan kita tahu bahwa kaidah itu kan tidak hanya kaidah hukum. Ada kaidah agama, ada kaidah. Nah, kaitan kaidah agama, ada kan, kaidah, di Islam tuh ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Hanya sebatas pemberitahuan itu saja. Tapi dia juga tidak, kalau kita lihat bahwa tidak hanya kaidah hukum, ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, ada kaidah kesopanan. Nah, sebetulnya kan mengapa harus ada kaidah hukum? Karena ada dua hal. Yang pertama, apa yang diatur dalam ketiga kaidah sosial lainnya itu dia tidak lengkap. Dan yang kedua, sanksi pada kaidah hukum itu jauh lebih tegas. Tetapi ketika kita bersinggungan dengan hal yang bersifat private, ini kemudian kaidah hukum tidak bisa terlalu jauh untuk masuk. Makanya itu dibuat sebagai delik aduan. Kalau toh kemudian ada yang protes dan lain sebagainya, ini kita akan melihat dalam ranah kaidah agama, kaidah kesopanan, dan kaidah kesusilaan, paling tidak kepada para pelaku itu kan hanya diberi sanksi sosial, merupakan sanksi dari masyarakat secara tidak resmi itu saja. Di KUHP baru itu kan orang malah tadi Pop bilang luar negeri memberi apresiasi gitu kan, tapi sebagian orang berpikiran wah ini hukuman mati yang diatur oleh KUHP sekarang ini setengah-setengah. Karena kan tidak langsung orang divonis mati bisa kapan aja dieksekusi oleh kejaksaan ya. Tapi harus menunggu 10 tahun seperti itu. Itu dari mana tuh dapat background sampai ada naskah seperti ini? Tujuan pemidanaan itu apa toh? Tujuan pemidanaan itu adalah reintegrasi sosial. Bagaimana mengembalikan pelaku kejahatan itu ke masyarakat, dia bisa diterima di masyarakat, dia tidak mengulangi perbuatan pidananya, dan dia bisa bermanfaat kepada masyarakat. Maka pertanyaan sederhananya, apakah pidana mati itu sesuai dengan tujuan pemidanaan reintegrasi sosial? Kalau orang sudah ditembak kan nggak mungkin dia kembali ke masyarakat. Yeah. Makanya dikasih kesempatan 10 tahun. Untuk memperbaiki diri. Kalau bagus, rekomendasi kepala LP, hukumannya bisa berubah. Ya, kalau tidak ya ditembak mati, dieksekusi. Prof, itu ada nggak gara-gara itu lahir bunyi seperti itu, naskah seperti itu, karena ada semacam keberatan dari pihak kejaksaan yang selama ini kan kita cukup banyak nih orang yang terkena hukuman mati tapi tergantung sampai sekarang nggak ada eksekusi. Apa karena faktor itu? Enggak juga. Dan setiap kita melakukan eksekusi hukuman mati, pihak luar tuh protes. Negara-negara berat terutama protes. Apa karena itu? Enggak juga. Jadi terkait pidana mati itu
ada 4 hal ya, bukan 4 hal, tapi ada 4 model yang diberlakukan di dunia ini ya. Ada negara-negara yang betul-betul dia menghapus pidana mati. Sebagian besar negara di Eropa itu semua menghapus pidana mati. Ada negara-negara yang menerapkan pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan tertentu atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara serius. Ada yang kita kenal dengan negara yang secara de facto dia tidak melaksanakan hukuman mati, meskipun itu ada di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Dan yang keempat, ada negara-negara yang memang menerapkan hukuman mati itu. Jadi tadi ada yang sama sekali tidak. Yang kedua itu hanya terhadap kejahatan tertentu atau dilakukan secara serius. Yang ketiga, secara de jure ada tapi secara de facto tidak. Dan yang keempat yang memang masih melaksanakan pidana mati. Kita ini masih melaksanakan pidana mati, tetapi pidana mati dalam KUHP Kita masuk de jure de facto atau hanya de jure aja? kita de jure dan de facto. Maksudnya sudah lama tidak ada proses eksekusi ya? Ya, karena memang eksekusi pidana mati itu datang dari presiden. Berbeda memang. Makanya disebut dengan istilah fiat eksekusi. Jadi eksekusi terhadap pidana mati itu fiat eksekusinya datang dari presiden. Berbeda dengan pidana-pidana lainnya. Pidana denda, pidana penjara, pidana kurungan, ya jaksa yang memerintahkan. Tetapi kalau pidana mati, meskipun jaksa yang melaksanakan itu, tetapi fiat eksekusi itu datangnya dari presiden. Ya. Karena ini kan berkaitan dengan akan menghilangkan nyawa seseorang. Memang kita lihat itu hampir 400 terpidana mati di Indonesia. Menanti antrian ya. Tapi mereka kalau nanti KUHP berlaku tahun 2026, 2025 kan, tanggal Desember. Itu tidak mendapatkan privilege tadi ya? Ada. Dapat Kan mereka bisa dapat. pasal 3 dalam KUHP disebutkan. Oh. Bagi terpidana apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya terlapor, tersangka atau terdakwa, terpidana pun harus mendapat keuntungan dari aturan baru itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika nanti KUHP ini berlaku, maka mereka yang Terkena pidana mati dan sudah lebih dari 10 tahun tidak dieksekusi, itu harus segera dilakukan penilaian itu. Dan untuk itu kewenangannya ada di siapa? Dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Nah itu siapa yang punya kewenangan, Prof? Semua dengan keputusan presiden. Oh, presiden juga? Ya. Ya jelas, karena ya kita itu kan remisi pun keputusan presiden, tapi itu didelegasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi apakah jatuhnya nanti hukumannya seumur hidup atau 20 tahun, itu ada kewenangannya di presiden. Tapi itu dari bawah ya. Dari bawah artinya prosesnya lapas akan memberikan laporan mengenai kondite seorang napi, apakah dia berkelakuan baik atau tidak. Kemudian kepada menteri via Dirjen Pas, nanti menteri akan mengusulkan kepada presiden. Jadi dalam bentuk keputusan presiden. Prof, ini terakhir mungkin saya ingin lebih ke yang agak kaitannya, tadi kan memang tidak ada pidana politik ya, tapi ini banyak yang menyoroti soal pertama penghinaan kepada kepala negara. Nah pertanyaan saya, apa sih pesan Pak Jokowi ya? Beliau ini kan sebenarnya tahun 2025 sudah bukan presiden lagi, gitu kan. Tapi akhirnya beliau dan tidak akan masuk pada masa jabatan beliau, tapi akhirnya beliau setuju pasal ini tetap berlaku. Gitu. Ya, itu menandakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah undang-undang yang sama sekali tidak ada political interest.
ya. Karena tidak ada keuntungan politik yang akan didapatkan oleh Presiden Joko Widodo dengan KUHP ini. Ya, karena beliau harus KUHP ini 2024 berlaku, kan. beliau sudah tidak sebagai Iya. presiden. Nah, ini sekaligus menepis anggapan, menepis kritik yang mengatakan bahwa KUHP ini ada political interest dari pemerintah atau presiden, tidak. Ya, karena Presiden Jokowi tidak akan mendapatkan keuntungan politik dari apa yang ada dalam KUHP, kan dia baru berlaku Iya. Setelah beliau turun kan. setelah tidak sebagai presiden. Tetapi sekaligus ini ingin saya katakan bahwa tidak ada political interest dalam KUHP itu. Jadi pure yang kita lakukan ini loh, secara teori, secara doktrin begini, bagaimana masukan dari masyarakat. Nah, itu yang betul-betul kita perhatikan. Termasuk pasal-pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, itu tidak lain dan tidak bukan merupakan pengejawantahan dari salah satu fungsi hukum pidana, yaitu fungsi melindungi. Yang dilindungi oleh hukum pidana itu kan tidak hanya individu, tapi juga negara dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan terhadap negara itu tidak hanya persoalan keamanan negara, tapi juga berkaitan dengan harkat dan martabatnya. Makanya ada pasal-pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, juga ada pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dan itu ini tidak delik aduan lagi ya. semua Prof, delik ya? aduan, semua delik aduan. Ya, itu sudah kita batasi sebetulnya ya. Prof, apa pesan Prof buat para aktivis terkait dengan adanya pasal ini? Prof mempersilahkan mereka silahkan untuk kalau punya aspirasi unjuk rasa atau seperti apa. Dengan adanya Pasal tidak menghina gitu. dengan adanya pasal ini justru menarik batasan yang tegas antara penghinaan dan kritik. Karena di dalam penjelasan pasal tersebut, baik pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, maupun pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, di situ diberi batasan bahwa sepanjang itu dilakukan demi kepentingan umum, maka tidak bisa dipidana. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah kritik terhadap kebijakan presiden atau wakil presiden. Kritik terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dan di situ dijelaskan pula bahwa kritik di negara yang berdasarkan demokrasi sangatlah perlu sebagai salah satu bentuk social control. Yang menafsirkan kepentingan umum itu siapa? Loh, Prof? kan Kalau di dalam lapangan. penjelasan, sudah gimana tuh, disebutkan. Prof? Kan sudah disebutkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penghinaan itu juga dijelaskan. Penyerahan harkat dan martabat presiden itu penghinaan. Penghinaan itu apa? Menista atau memfitnah. Itu saja, sudah dijelaskan dalam penjelasan. Dan itu aparat di lapangan, polisi misalnya, nanti akan paham soal itu ya. Nah, itulah tugas kita melakukan sosialisasi dalam 3 tahun ini. Jadi insya Allah tidak akan ada Tidak akan multi-interpretasi, tidak akan ada perbedaan kesewenang-wenangan, penafsiran. Ya. dan hukum kita akan jauh lebih baik dan Ya. berkeadilan, termasuk tumpul tadi yang istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi Ya. lagi, dan rasa keadilan akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya. Oke, Prof. Terima kasih Siap. kesempatannya. Mari. Good people, demikian bincang-bincang saya dengan Prof. Edi. Cukup banyak tadi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan good people bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa insya Allah kita punya KUHP yang baru dan insya Allah juga akan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih.